Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Elza. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan bab 7 teks drama, yaitu kata ganti atau pronomina. Mari kita simak videonya berikut ini. Apa itu kata ganti atau pronomina? Kata ganti atau pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina atau kata benda lain atau untuk menggantikan nomina lainnya. Misalnya di sini ada nomina guru, maka dapat diacu dengan pronomina beliau atau kata ganti beliau. Lalu, penggunaan kata ganti pronomina dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Maksudnya, apabila dalam suatu kalimat subjek disebutkan 2 kali atau lebih, maka penyebutan tersebut diganti dengan kata ganti tersebut. Mengapa? Agar kalimat tersebut lebih efektif dan tidak diulang-ulang subjeknya. Lalu ciri-ciri dari kata ganti atau pronomina yang pertama, umumnya kata ganti atau pronomina terletak pada fungsi dari subjek serta objek pada sebuah kalimat. Namun sering juga pada kalimat tertentu terletak di posisi predikat di dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kata ganti atau pronomina ini bisa menggantikan subjek atau objek dalam suatu kalimat agar penggunaan subjek dan objek ini tidak diulang di kalimat berikutnya. Tetapi bisa juga kata ganti ini menggantikan predikat atau kata kerja dalam suatu kalimat. Ciri yang kedua, kata ganti atau pronomina ini tidak mengacu hanya pada satu konteks saja, melainkan dengan menyesuaikan konteks kalimat yang lainnya. Jadi, untuk kata ganti ini tergantung pada kalimat yang disampaikan. Ciri yang ketiga, kata ganti pronomina ini umumnya mengikuti siapa yang menjadi pembicara dan juga siapa yang menjadi pembaca atau juga siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Fungsi kata ganti atau pronomina dalam teks drama yaitu untuk menggantikan subjek atau objek maupun predikat yang muncul dalam suatu cerita di teks drama. Jenis-jenis kata ganti atau pronomina terbagi menjadi 5. Yang pertama, kata ganti orang atau persona. Yang kedua, kata ganti kepunyaan. Yang ketiga, kata ganti penanya. Yang keempat, kata ganti penghubung. Dan yang kelima, kata ganti penunjuk. Berikutnya akan disampaikan penjelasannya. Yang pertama, kata ganti orang atau persona terbagi menjadi 3. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Masing-masing dibagi lagi menjadi tunggal dan jamak. Orang pertama, contohnya yang tunggal ada kata saya, aku, daku. Yang jamak ada kata kita dan kami. Orang kedua tunggal ada kata kamu, anda, kau. Orang kedua jamak ada kata kalian, kamu sekalian. Orang ketiga tunggal ada kata ia, dia, beliau. Orang ketiga jamak ada kata mereka. Berikut adalah contoh penggunaan kata ganti persona dalam sebuah kalimat. Yang pertama, aku bekerja keras dari kecil untuk menggapai cita-citaku. Kata gantinya adalah kata ganti orang pertama aku. Yang kedua, terima kasih kamu telah membantu keluarga saya selama ini. Kata gantinya adalah kata ganti orang kedua, kamu. Yang ketiga, dia duduk termenung di sudut sekolah sejak tadi pagi. Kata gantinya adalah kata ganti orang ketiga, dia. Yang keempat, mereka sangat antusias untuk mempersiapkan penampilan dramanya. Kata gantinya adalah mereka, kata ganti orang ketiga jamak.
Dan kalimat terakhir, kita tidak bisa mencapai kesuksesan tanpa peran guru. Kata gantinya adalah kita, orang pertama jamak. Nah, itulah contoh dari kata ganti persona dalam sebuah kalimat. Berikutnya adalah kata ganti penanya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, penanya waktu, yaitu ada kata kapan. Yang kedua, penanya tempat, ada kata di mana, kemana. Yang ketiga, penanya orang atau benda, yaitu siapa dan apa. Dan penanya yang terakhir, penanya keadaan tertentu. Contoh katanya ada bagaimana, kenapa, dan mengapa. Nah, berikutnya adalah contoh kalimat. Kapan sekolah ini akan dilanjutkan pembangunannya? Di mana letak kantor kepala sekolah yang baru? Kemana perginya semua warga desa ini? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana pemerintah bisa menangani semua bencana ini? Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kata ganti penanya. Berikutnya adalah kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan atau nama lainnya pronomina possessiva, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Kata ganti ini biasanya diletakkan di bagian belakang setelah kata benda yang dimilikinya. Contoh dalam kalimatnya, bukuku hilang entah kemana semenjak dipinjam Fani. Nah, kata gantinya di sini ada kata gantiku setelah ada kata benda buku. Berikutnya, tulisanmu seperti tulisan seorang calon dokter. Nah, di sini ada kata gantimu setelah kata benda tulisan. Yang ketiga, sumbangan kami diperlukan untuk keperluan pembangunan masjid. Kata gantinya adalah kami. Kata bendanya apa? Yaitu sumbangan. Yang keempat, tangisan mereka ternyata belum membuahkan hasil. Kata gantinya yaitu mereka. Kepunyaannya adalah berupa tangisan. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata ganti kepunyaan. Berikutnya adalah kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung atau disebut juga pronomina relativa digunakan sebagai penghubung antar induk kalimat dan anak kalimat. Contoh kata ganti penghubung adalah kata yang. Nah, kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Berikut adalah contoh kalimatnya. Rumah yang berwarna hijau itu selalu ramai oleh anak-anak. Nah, kata ganti penghubung yang ini menjelaskan kepada kata subjek atau kata benda rumah. Nah, kalimat kedua, ibu membuat masakan yang sangat lezat. Kata yang ini menjelaskan masakan. Yang ketiga, seseorang yang bersandar di tiang listrik adalah ketua RT di wilayah ini. Nah, kata ganti yang pada kalimat ini menjelaskan kepada seseorang yang bersandar. Siapa? Yaitu ketua RT di wilayah ini. Jadi, fungsi kata yang itu menjelaskan antara induk kalimat dengan anak kalimatnya. Terakhir yaitu kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa, yaitu kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau penunjuk suatu benda yang disebutkan. Pronomina demonstrativa dibagi menjadi 3 macam, yaitu penunjuk umum, ada kata ini, itu. Yang kedua, penunjuk tempat, ada kata sana, sini, situ, kesana, kesini, kesitu, di sana, di sini, di situ. Dan penunjuk terakhir adalah hal ihwal. Ada kata begini dan begitu. Nah, berikut adalah contoh kalimat. Yang pertama, kalimatnya adalah udara di sini sangat segar dan membuat hati nyaman. Ada kata ganti penunjuk yaitu di sini. Di sini itu apa? Misalnya udara di dalam suasana pegunungan atau udara di pantai, dan lain-lain. Yang kedua, pergilah ke sana sementara aku akan tetap di sini. Nah, ke sana ini menunjukkan ke arah yang
lumayan jauh untuk menunjukkan suatu tempat. Yang ketiga, alat itu tidak berfungsi sama sekali ketika gempa susulan terjadi. Nah, kata itu menunjukkan kepada benda yang ditunjuk dengan arah yang jauh. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penggunaan kata ganti penunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan materi hari ini mengenai kata ganti atau pronomina. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.